Sabtu. Iya, saya justru dari fishing mas. Dari fishing. Iya, jadi usaha itu kalau kita punya skill dalam bidang usaha tertentu itu lebih bagus. Tapi pun kalau tidak punya skill, paling nggak kita itu harus tahu fondasinya, harus tahu prosesnya. Nah, saya nggak punya basic di coating mobil mas, terus terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double I. Aduh. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan tamu spesial ini. Wah masuk. Ini baru pertama kali kan saya podcast sama pengusaha di Korea Selatan. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya kan tentang mengenai pekerja migran, terus tentang mahasiswa. Tetapi sekarang sama pengusaha di Korea Selatan. Ini luar biasa. Oh ya, ini saya mau tanya-tanya tentang awal mula ke Korea Selatan itu bagaimana? Kok bisa sampai punya usaha di Korea Selatan itu awalnya pekerja atau mahasiswa atau emang sudah usaha gitu? Oh ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas waktunya Ari yang jauh-jauh datang ke tempat saya di sini di Gimhae. Di Gimhae. Kalau yang belum tahu Gimhae ya patokannya Busan, ya, dekat-dekat sama Busan. Mungkin untuk yang di Indonesia itu nggak tahu Gimhae itu di mana. Jadi saya perjelas kalau Gimhae itu ya dekat sama Busan itu kan. Jadi kalau Seoul sama Busan udah jauh, lumayan jauh sih. Ya untuk awal mula saya mungkin sama seperti teman-teman semua, basic saya juga dari pekerja migran yang dulu datang ke Korea sini, dan alhamdulillah karena memang dari dulu saya punya basic mungkin dari orang tua, terus saya dulu pernah usaha juga selain di Korea sebagai chef. Jadi pas di Korea itu memang dari awal karena dari dulu jiwa saya itu jiwa pedagang, sempat berpikir, waduh ini bagaimana ya seandainya saya ini di sini itu walaupun sebagai orang asing tapi bisa seperti orang-orang pribumi di sini, paling punya usaha di sini. Terlebih lagi untuk kuliner di daerah Korea Selatan, utamanya juga banyak sekali pekerja migran di sini kan. Ya. Nah dari situ saya terbesit ada pikiran lah, cuman karena visa saya yang tidak memungkinkan. 9 pada ya, jadi ya akhirnya Allah memberi jalan atas izin Allah semua. Kita itu manusia memang bisa berikhtiar, tapi semua itu kan ada garisnya tersendiri, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan jodoh yang setidaknya bisa merubah visa saya ke visa yang sekarang ini. Betul. Oke. Berarti jenengan ini awal mula ke Korea itu sama seperti kita ya, pekerja, Iya, pekerja migran, betul. terus ya sama kerja di pabrik, Sabtu. Iya. Saya justru dari fishing mas. Dari fishing. Iya. Dari fishing. Fishing. Terus bisa sampai usaha. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, ini sebelumnya namanya siapa kan? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Suswanto. Asal Asli dari Tegal. Tegal. Betul. Asal dari Tegal. Jadi, Pertama kali di Korea udah tahun berapa kan? 2010. 2010. Oke. Terus kok bisa membuka usaha di Korea Selatan itu awal mulanya gimana Kang? Jadi memang ini kita langsung lalat saja ya. Langsung. Jadi nggak usah kita cerita di mana ketemu dengan istri saya, pokoknya ya. sesudah lah. Jadi begini, lah berhubung saya sama istri saya itu punya komitmen setidaknya masa kita semua itu harus kerja di pabrik sih. Kan kita kan punya keahlian, kita punya skill
paling enggak untuk kuliner ini yang basicnya lah kuliner kan, karena kan usaha kan juga macam-macam, bisa salsa, bisa kuliner, bisa juga produk-produk yang lain. Nah, kebetulan saya di kuliner untuk saat ini. Jadi pas saya merintis itu ya memang nggak serta-merta langsung jadi seperti ini, enggak. Untuk proses Ya, jadi awal mula saya buka warung itu ya memang bukan produk bakso Super King sebenarnya, ada produk yang lain. Karena saya merasa alhamdulillah, karena kalau kita itu punya, misalnya kita sama-sama punya punya legalitas di Korea, nah kalau kita bisa mandiri, kenapa enggak seperti itu? Karena dengan kemandirian itu kita bisa membuka usaha dimanapun tanpa ada ketergantungan dari pihak manapun. Adapun untuk kesulitan awal ya namanya usaha, kita yang jelas optimis dulu. Nah, jadi kita juga harus istilahnya melihat kanan kirinya apa yang disuka dari anak-anak kita, TKI, teman-teman kita, terus bagaimana kita pelayanannya. Alhamdulillah di tempat saya juga sudah beberapa kali ada yang mulai dari Pak Dubes, mulai dari atlet dari bulu tangkis maupun sepak bola, alhamdulillah sampai Pak Waketum terakhir yang masih Pak Zulfa Mustafa, terima kasih sekali. Dan kebetulan beliau juga kemarin rawuh di Tegal untuk icip-icip kuliner sate saya di sana. Mohon buat sobat-sobat semua, barangkali ada yang mau kuliner di Tegal bisa ke Sate Kambing Asap Mentis pas exit tol Adiwarna. ya. Ini bagus banget ini. Wah ini pertama kali buka di mana Kang? Di Deku. Deku tepatnya di mana itu? Di Nonggong. Di Tonggong. Ya satu ya semacam kayak di distriknya lah, kawasan pedesaannya. Betul. Di sana buka berapa tahun itu di sana? Awal Sebelum cabang yang kayak 2018 awal. 2018. Pastinya lagi batu ini. Kayak butuh asupan ya Ci. 2018 buka, terus yang kedua ini? Yang kedua ini 2020. Betul, 2020 pas bulan 9, pas sebelum Susok. Kalau cerita kenapa sekarang itu kita bisa buka, maksudnya yang lebih modern, yang lebih gede daripada yang itu ya, memang untuk mensiasati itu ya kita harus yang pertama itu benar-benar benar-benar kayak buka alas lah Mas, buat alas kalau aneh wong Jawa ya. Karena kita itu kan model kan harus butuh yang banyak, kita juga nggak bisa istilahnya berpegang berapa ada bank nggak bisa seperti itu. Jadi salah satu untuk mensiasati ada food truck. Iya, nah jadi kalau pas weekend kadang saya itu keluar dari rumah Sabtu siang sampai pulang nanti habis subuh jemput bola istilahnya ya. Nah dari situ kita bisa mengumpulkan pundi-pundi pun dan kita tabungkan, kita save, jadi bisa buka seperti ini. Tapi buat sobat-sobat semua, salah satu yang paling utama dalam usaha pertama itu dari infak dan untuk yatim dan duafa, itu yang benar-benar membuka rezeki kita. Mudah-mudahan insya Allah kalau tiga itu bisa kita praktekkan, insya Allah kita itu ada jalan pokoknya. Jalannya dipermudah. Oke. Harapan jenengan bagaimana tentang PMI kan kebanyakan di sini kan PMI ya kan ya. PMI itu di sini. Terus rata-rata itu ingin mencoba usaha itu di rumah setelah kita pulang. Nah, motivasinya agar lebih matang membuka usaha itu bagaimana? Atau dimulai dari sini, di Korea sini, atau nanti di Indonesia? Oke, baik. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya, Gus. Jadi usaha itu kalau kita punya skill dalam bidang usaha tertentu itu lebih bagus. Tapi pun kalau tidak punya skill, paling nggak kita itu harus tahu fondasinya, harus tahu prosesnya.
Contohnya apa yang saya bilang, saya punya usaha beberapa, di Indonesia ada kuliner, ada juga yang jasa. Kalau tempat saya itu kan kayak coating mobil. Iya. Nah, saya nggak punya basic di coating mobil, Mas, terus terang. Iya, iya. Jadi kenapa saya memberanikan diri seperti itu? Kita belajar harus tahu dulu basicnya itu apa, prosesnya seperti apa. Jadi bukan kita itu asal buka, asal percaya, nggak, kita tuh harus tahu dulu pusatnya itu seperti apa. Nah, dari pusat itu bisa